Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidya Sriwayuni bersama teman saya Desi Handayani dari kelompok 16-12 kuliner 3 akan mempresentasikan karya 3.11 menganalisis kue dari adonan beragi. Pengertian adonan beragi. Adonan beragi adalah adonan yang menggunakan sedikit bahan air dan menggunakan ragi yang bertujuan untuk membantu proses fermentasi dan membuat adonan menjadi mengembang. Selanjutnya, ada jenis-jenis ragi yang umum digunakan. Yang pertama, ragi basah. Ragi ini terbilang sangat mudah mati, sehingga harus disimpan di kulkas dan dipakai sesegera mungkin. Apabila disimpan di suhu ruang, bisa bertahan 2-3 hari. Yang kedua, ada ragi kering aktif. Ragi ini harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara melarutkannya ke dalam cairan hangat yang berisi air dan gula. Namun suhunya jangan melebihi 43 derajat Celcius. Dan yang ketiga ada ragi instan. Ragi ini memiliki tekstur yang lebih halus dari ragi kering aktif dan bisa dicampur langsung ke adonan karena ragi ini dapat larut dan aktif lebih cepat. Berikutnya, fungsi ragi pada adonan. Yang pertama sebagai leavening agent atau pengembang adonan. Hal ini dapat terjadi karena ragi mengkonsumsi gula atau karbohidrat dan mengubahnya menjadi karbon dioksida. Yang kedua, memaksimalkan gluten pada tepung. Ragi dapat memaksimalkan gluten pada tepung sehingga membentuk jaringan yang dapat menahan gas yang dihasilkan oleh ragi, sehingga adonan pun bisa mengembang dan empuk. Dan yang terakhir, flavor. Ragi dapat memberikan aroma dan rasa yang khas. Berikut ini ciri-ciri ragi yang baik. Di antaranya adalah apabila diraba terasa dingin, berwarna krem, butiran kecil dan bersih, dan berbau sedap seperti buah apel yang masak. Selanjutnya, ciri-ciri ragi yang kurang baik. Di antaranya adalah berwarna cerah, kering beremah, terasa agak hangat saat diraba, dan berbau tidak enak. Selanjutnya, ciri-ciri ragi yang rusak, yaitu berwarna coklat gelap, butir-butirnya lembek, agak sedikit lengket, dan berbau tidak sedap. Selanjutnya ada bahan-bahan pembuatan adonan beragi. Yang pertama, tepung terigu. Jenis tepung yang paling tepat adalah tepung terigu jenis hard atau protein tinggi. Yang kedua, air. Sebaiknya menggunakan air es atau air dingin. Yang ketiga, susu. Susu yang umum digunakan adalah susu bubuk dan susu cair. Keempat, yeast atau ragi. Dapat mengembang dan membentuk serat-serat pada adonan, juga menciptakan aroma khas roti. Yang kelima, garam. Penggunaan garam berkisar 1-2% dan diletakkan agak jauh dari ragi. Yang keenam ada gula sebagai bahan pemanis. Yang ketujuh ada lemak. Untuk mempertinggi rasa, memperkuat jaringan zat gluten tepung roti agar tidak cepat keras. Yang kedelapan ada telur. Dapat meningkatkan jumlah gas, beri warna, serta menangkap air. Yang kesembilan ada bread improver. Untuk membantu dalam proses gas dan penahanan gas. Lalu ada alat pembuatan adonan beragi. Yang pertama ada mixing bowl, yang kedua kain atau plastik wrapping, yang ketiga rolling pin, yang keempat food scale, yang kelima sendok takar, yang keenam measuring jug, yang ketujuh ada oven, yang kedelapan ada rubber spatula, yang kesembilan ada scraper, yang kesepuluh ada prover, yang kesebelas ada troller, yang kedua belas ada bakery, dan yang terakhir ada baking tray. Di sini ada proses pembuatan kue dari adonan beragi. Yang pertama ada dough mixing atau proses pencampuran agar semua bahan yang ada di dalamnya tercampur merata. Yang kedua ada resting atau tahap istirahat. Proses ini biasanya agar adonan menjadi rileks dan memudahkan adonan untuk ditangani pada tahap berikutnya. Tiga, ada proses molding. Proses pemotongan atau pembulatan. Proses pembentukan adonan yang bertujuan untuk meratakan adonan agar gas yang terbentuk dalam adonan lebih rata dan untuk mencegah lipatan perekat adonan terbuka pada pemanggangan. Yang keempat, proofing atau tahap fermentasi. Tahap ini untuk mengaktifkan ragi.
Yang kelima ada baking atau tahap pemanggangan. Suhu yang digunakan biasanya sekitar 200 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 30 menit. Yang keenam ada cooling atau pendinginan. Yang ketujuh ada decorating atau tahap penghias. Di sini ada macam-macam produk dari adonan beragi. Ada kue apem dan terang bulan, ini dari adonan ragi cair. Ada kue bitter balon, bolang-baling, dan cakwe dari adonan ragi lembek. Ada roti tawar, roti isi, donat, bakpao, puff pastry, dan Danish pastry. Ini biasanya dari adonan ragi padat. Lalu ada kesalahan dalam pembuatan produk beragi. Yang pertama, tidak mau membesar, yaitu karena pemakaian yes kurang. Yang kedua, yes sudah terlalu tua. Yang ketiga, adonan sudah terlalu tua. Yang keempat, terlalu banyak garam. Yang kelima, terlalu banyak gula, lemak, dan susu. Yang kedua, volume terlalu besar karena overproofing. Yang kedua, kurang garam. Adonan sudah terlalu tua. Oven masih kurang panas dan pulungan roti kurang baik. 3. Warna roti masih pucat karena adonan sudah terlalu tua, oven masih kurang panas, kurang pemakaian gula, kurang lama dibakar, dan tepung sudah terlalu tua. Yang keempat, warna kepala roti terlalu gosong karena pemakaian gula terlalu banyak, oven terlalu panas, adonan roti masih bersifat muda, terlalu lama dibakar, dan terlalu banyak pemakaian susu. Sekian dari kelompok 16. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.